Baik, kita lanjutkan pertemuan kita dengan bioteknologi pangan. Mari kita bersama-sama Oke, kita akan bicarakan hari ini, pertemuan kali ini tentang bioteknologi pangan. Anak-anak bisa lihat di sini ada yogurt ya, yang mungkin kesukaan anak-anak juga atau kesukaan kita semua karena berbagai manfaat yang ada pada makanan atau minuman ini. Ayo kita pelajari bersama. Bioteknologi pangan, apa saja yang masuk ke dalam bioteknologi pangan yang akan kita bicarakan? Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, minuman beralkohol. Nah, ini makanan yang eh, kita makan, sering kita makan, gitu ya. Nah, ini nanti apa saja yang akan kita pelajari, gitu ya. Tape, sekarang kita tahu pembuatan tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi tape. Mikroorganisme yang berperan adalah Hamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini tape. Tape itu bisa dari singkong, bisa juga dari ketan hitam. Itu ya. Nah, ini hamirnya, raginya. Jadi anak-anak raginya warnanya putih itu, kalau yang masih bulatan gini ya, bulat kalau beli di warung-warung warna yang putih, nanti ditumbuk dulu, dihaluskan, kemudian setelah ini dikukus ya, bukan direbus. Jadi singkong dikupas. Nah, kalau bisa itu apa itu lendirnya dikerik, kemudian dicuci bersih dan dikukus, bukan direbus, dikukus. Kalau sudah dingin baru diberikan ragi, kemudian ditempatkan di satu tempat yang tertutup rapat, anaerob, tidak memerlukan oksigen, gitu ya. Nah, ini khamirnya Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape. Bu, kalau tape ketan juga seperti itu? Iya, tape ketan juga sama prosesnya. Pada pembuatan tape, selain tadi Khamir Saccharomyces cerevisiae, ada jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga sangat berperan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut bekerja sama untuk mengubah bahan baku singkong menjadi tape, saling bekerja sama. Nah, tadi kalau yang tadi itu pakai ketela, yang sekarang pakai ketan hitam. Ketan putih boleh, Bu, boleh gitu ya. Banyak kalau yang di Bandung itu dibungkus pakai daun jambu gitu ya. Jadi rasanya lebih wangi tuh. Proses terjadi pemecahan amilu menjadi glukosa dibantu oleh jamur Aspergillus sp, membuat tape berasa manis. Nah, tape itu rasa manisnya karena ini jamur Aspergillus sp ini. Kemudian, glukosa yang dihasilkan difermentasi menjadi alkohol oleh Hamir Saccharomyces cerevisiae, menyebabkan tape ini memiliki aroma yang khas. Jadi anak-anak kalau membuka tape sudah kecium baunya, sudah punya aroma yang khas. Proses fermentasinya anaerob, tidak memerlukan oksigen, jadi ditutup rapat di satu tempat. Terkadang tape terasa masam. Mengapa? Disebabkan kandungan asam cuka atau asam astat. Karena fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti dalam keadaan aerob, dimungkinkan tempatnya terbuka. Tadi kan harusnya anaerob, nggak perlu oksigen, tapi terkadang anak-anak misalnya praktek gitu, belum
3 hari atau 4 hari sudah dibuka. Ketika dibuka kan ada oksigen yang masuk, sehingga rasanya masam gitu. Jadi kalau membuat tape itu misalnya kita tunggu 3 hari, baru kita lihat biasanya sudah matang itu tapenya. Nah, perubahan kimia yang terjadi dalam pembuatan tape itu apa? Ini tadi amilum. Amilum rumus kimianya C6H12O6 ditambah air. Rumus kimianya H2O. Ini dengan bantuan Aspergillus sp kemudian menjadi glukosa C6H12O6 ya. Kemudian dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol C2H5OH dan karbon dioksida CO2. Kemudian dibantu dengan oksigen. Karena ada oksigen yang masuk tadi ketika dibuka, maka Acetobacter aceti ini menjadi asam cuka CH3COOH plus air H2O. Jadi yang berair kadang ada yang rasanya masam. Itu karena ada proses kimia yang terjadi dalam pembuatan tape. Jadi anak-anak harus paham, harus tahu. Kita bisa buat sendiri, Bu. Bisa, nanti bisa dipraktekkan ya. Bagaimana dengan yogurt? Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri yogurt. Yogurt ini kaya akan protein, kalsium, vitamin. Vitamin apa saja? A, B, C, E, dan vitamin K. Nah, ini yogurt. Yogurt yang ada yang langsung kita minum bisa. Manfaat yogurt untuk kesehatan antara lain dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernakan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi resiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Itu khasiat dari yogurt. Cara pembuatan yogurt bagaimana, Bu? Gitu. Nanti cara pembuatan tape anak-anak bisa dicari ya, dipelajari, tanya orang tuanya boleh, cari di Google boleh. Cara pembuatan yogurt ini pertama dari susu segar. Susu segar direbus sampai suhu 85 derajat Celcius. Kemudian didinginkan. Kemudian susu disimpan dalam inkubator suhunya 45 derajat Celcius. Kemudian simpan dalam kulkas dan penambahan perasa dan pengemasan yogurt. Nah, nih, proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan bakteri asam laktat. Misal Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacterial. Nah, susu yang dididihkan dahulu, direbus maksudnya sampai mendidih pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri lainnya mati. Dan protein dalam susu terdenturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Jadi rasa masamnya karena ada bakteri asam laktat yang mengubah laktosa. Ya, ini jadi yogurt itu rasanya kan kalau diminum asam-asam gitu ya. Oke. Asam laktat ini menyebabkan pH-nya turun. Akibatnya protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Kan anak-anak lihat beda dengan susu ya, kalau kita minum itu rasanya kental, asem-asem gitu. Jadi anak-anak tahu bagaimana prosesnya gitu. Kalau membuat sendiri juga bisa. Jadi nanti pilih mana yang mau dibuat. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Salam sukses selalu dan sampai jumpa. Untuk bioteknologi pangan, nanti kita akan lanjutkan pada makan makanan berikutnya. Oke, sampai jumpa kembali.